Halo itu nice people, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas E akan menayangkan sebuah video mengenai transportasi berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Astri Salsabila Putri dengan NRP 22203165. Nama saya Cindy Destiawati dengan NRP 2220231167. Nama saya Muhammad Fauzan Rafli dengan NRP 2220231186. Nama saya Lubis Asti Agustin dengan NRP 2220231187. Nama saya Febrian Dwi Syaputra dengan NRP 22203194. Pada kesempatan kali ini, kami mengusung judul Transportasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung WUS. Yuk simak baik-baik videonya. Penamaan WUS diumumkan oleh Ketua Tim Panel Sayembara Desain Identitas Jenama Kereta Api Cepat Indonesia, Triawan Munaf, pada 21 September 2023. Nama WUS merupakan onomatop bahasa Inggris dari suara benda yang sedang melaju kencang. Dalam hal ini adalah kereta cepat. Nama ini juga merupakan akronim dari waktu hemat, operasi opsional, sistem hebat yang sebelumnya dikenal sebagai Kereta Cepat Jakarta-Bandung. WUS adalah sebuah sistem kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Kereta api ini memiliki kecepatan operasional hingga 350 km per jam yang memiliki relasi Tegaluar hingga Halim. Layanan kereta api berkecepatan tinggi ini dioperasikan oleh Kereta Cepat Indonesia Cina sebagai konsorsium pilar sinergi BUMN Indonesia dan China Railway International Company Limited melalui Beijing Yawan HSR Company Limited. Terus layanan ini adalah fase pertama dari serangkaian jalur di sistem kereta api berkecepatan tinggi di Pulau Jawa. Pada 18 Mei 2023, KCIC resmi memulai uji coba perdana jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Jalur KCIC dialiri listrik dengan tegangan 27,5 kV. Pada tanggal 16 September, KCIC mulai membuka uji coba perdana gratis bagi masyarakat umum hingga tanggal 30 September. Kereta cepat WUS adalah layanan kereta cepat pertama di Indonesia dari Asia Tenggara yang akan beroperasi dengan kecepatan hingga 350 km per jam. Kereta cepat Jakarta-Bandung akan menggunakan generasi terbaru KCIC 400 AF, memiliki panjang trace 142 km yang terbentang dari Jakarta hingga Bandung. Kereta cepat Jakarta-Bandung memiliki 4 stasiun pemberhentian, Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegaluar dengan satu depo yang berlokasi di Tegaluar. Setiap stasiun akan terintegrasi dengan mode transportasi massal di setiap wilayah. Pembangunannya dilakukan secara masif untuk mengejar target operasional akhir tahun 2022 mendatang. Dari total panjang trace kereta cepat, lebih dari 80 km diantaranya memiliki struktur elevated, sedangkan sisanya berupa 13 tunnel dan subgrade. Beberapa fasilitas sementara seperti batching plant dan casting yard dibangun di beberapa titik kritis untuk mendukung percepatan proses pembangunan. Lokasi proyek dengan jalur sepanjang 142,3 km, proyek ini membentang dari Stasiun Halim, Jakarta Timur hingga Stasiun Tegaluar di Bandung bagian timur. Jika dihitung, jumlah stasiun pemberhentian untuk perjalanan menggunakan kereta cepat ini sebanyak 3 stasiun dengan satu depo. Mulai dari Stasiun Halim, Stasiun Padalarang, serta Stasiun Tegaluar yang sekaligus menjadi depo. Untuk penggunaan Stasiun Padalarang ini menjadi stasiun hub yang menghubungkan layangan kereta cepat dan kereta api. Penggunaannya untuk melayani penumpang dari Bandung bagian barat dan Bandung Kota. Sementara itu, Bandung bagian timur dilayani dari Stasiun Tegaluar. Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wirjoatmojo mengatakan berdasarkan kesepakatan Indonesia dan Cina, nominal pembekakan biaya atau cost of run kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 1,2 miliar US dollar atau sekitar 18,24 triliun rupiah dengan asumsi kurs 15.200 per dolar Amerika Serikat dari nilai awal. Pembekakan biaya ini sudah disepakati pihak Cina dan sudah sesuai pengawasan BPKP. Kartika Wirjoatmojo juga mengatakan total biaya sebanyak 7,27 miliar US dollar atau sekitar 112 triliun rupiah dan ada penambahan sebanyak 1,2 miliar US dollar. Setelah terjadi beberapa kontroversi yang menyebabkan proyek ini memakan waktu kurang lebih 9 tahun dengan masa perencanaan, di mana pembangunan kereta cepat ini sudah direncanakan sejak tahun 2012 pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 3 tahun kemudian, proyek ini baru disetujui oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Maret 2015 dan memulai proyek pada tanggal 15 Januari sampai Oktober
2023. Ada 4 pilar yang menjadi garis pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan sosial, lingkungan, ekonomi, hingga hukum dan tata kelola. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau juga dikenal dengan proyek kereta cepat Indonesia-Cina, sejatinya dapat dijadikan milestone tentang pembangunan berkelanjutan. Adapun SDGs yang berperan dalam proyek KCIC ini, ke-9, industri, innovation, and infrastruktur, karena menggunakan material yang ramah lingkungan, yaitu kereta rel magnet. Lalu ada yang ke-11, sustainable city and communities, karena mempengaruhi sosialnya. Lalu ada yang ke-17, partnership for the goals, karena dalam proyek ini Indonesia bekerja sama dengan BUMN Cina, dengan tujuan utama bagaimana kita bisa membangun kota-kota baru, juga membangun perekonomian yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Lalu ada orang-orang yang berperan dalam peresmian tersebut. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat, Ketua dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Duta Besar Negara Sahabat, Direksi dan Komisaris KCIC, Direksi BUMN, dan seluruh stakeholder terkait lainnya. Setelah memakan biaya sebesar 7,27 miliar US dollar atau senilai 112 triliun dengan 75% pembiayaan berasal dari hutang Cina dan 25% dari ekuitas konsorsium. Total utang proyek ini mencapai sekitar 79 triliun dengan asumsi terkena bunga 3,4% untuk 30 tahun. Dengan asumsi harga tiket 300.000 dan penumpang mencapai 30.000 orang per hari, tercapai pendapatan per bulan kereta cepat hanya 270 miliar. Maka dari itu, proyek ini diharapkan dapat balik modal dalam kisaran 40-80 tahun. Kereta cepat Wush tetap menjadi tonggak penting dalam perkembangan infrastruktur dan transportasi Indonesia. Kereta cepat Wush memiliki kecepatan maksimum 350 km per jam, menjadikannya salah satu kereta cepat tercepat di dunia. Selain itu, kereta ini juga dianggap sebagai opsi transportasi modern dan ramah lingkungan. Dengan teknologi yang canggih, kereta ini dapat mengurangi waktu perjalanan antara Jakarta dan Bandung menjadi sekitar 40 menit. Dibandingkan dengan waktu perjalanan sekitar 3-4 jam dengan mobil. Nama saya Rafli, umurnya 18 tahun, saat ini sebagai mahasiswa. Sebelumnya sudah pernah naik bus atau belum pernah? Udah pernah naik bus. Dengan adanya Wush ini, apakah terbantu dalam melakukan mobilisasi baik dari segi kegiatan ataupun lainnya? Menurut saya terbantu karena waktu tempuhnya misalnya dari Jakarta ke Bandung atau sampai Tegaluar lebih cepat dari biasanya. Apakah akses ke sini mudah? Sejujurnya akses untuk di stasiun Tegaluar masih agak jauh dari misalnya ke Jatinangor. Cuman kalau misalnya yang di Jakarta udah lumayan mudah. Menurut kakak, apakah harga tiket yang telah ditentukan sebanding dengan fasilitas yang didapatkan? Sebanding atau enggaknya, sebanding sih mungkin karena waktunya yang terpotong cukup banyak ya.